Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ayo, siapa yang mau jadi murid Tuhan Yesus yang setia? Yuk kita saksikan tayangan tantangan minggu kemarin. Diambil dari Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Tetapi buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, keselamatan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembatan, penghasaan diri. Ada hukum yang menentas hal-hal itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Shalom. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hafalan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Ayat hafalan Minggu 30 Mei 2021 diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang berisi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Hai, Shalom. Ayat hafalan minggu kemarin diambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23 yang berisi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan kali ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kiriman tantangannya. Sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semua pasti sehat dan bergembira di pagi yang cerah ini kan? Bersama Kak Teta dan Kak Lingu akan membawakan sekolah minggu hari ini. Nah, tadi kita bersama telah melihatkan dan mendengarkan tantangan dan ayat-ayat hafalan yang sudah diselesaikan oleh adik-adik semua. Sangat bagus dan luar biasa kan? Bagaimana karya keselamatan Kristus dalam buah-buah Roh Kudus. Nah, adik-adik, sudah siapkah kalian untuk bersekolah minggu hari ini? Sebelum kita berdoa, mari adik-adik kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik, sudah semangatkah adik-adik setelah kita membawakan satu pujian tadi? Adik-adik, mari kita berdoa dulu sebelum sekolah minggu kita dimulai. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Berkatilah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan
firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kalingu, marilah kita menyanyikan sebuah pujian lagu, Jalan Serta Yesus. Shalom adik-adik, sudah siapkah untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Baiklah, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Bagaimana sikap kita berdoa? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan berkatilah anak-anak yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang karya keselamatan Allah dan penjelasan tentang buah-buah Roh Kudus yang merupakan jalan hidup kita sebagai orang percaya? Baiklah adik-adik, Kak Lingu mulai ceritanya ya. Apakah adik-adik pernah menerima sebuah undangan? Bagaimana perasaannya mendapat undangan? Pasti merasa senang kan? Adik-adik terkasih, di dalam Alkitab dikisahkan bahwa Tuhan Yesus sangat suka dengan anak-anak. Pada suatu hari ada beberapa ibu-ibu yang membawa anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus agar Tuhan mau meletakkan tangannya ke atas mereka dan mau mendoakan mereka. Tetapi ketika para murid melihat hal itu, mereka memarahi ibu-ibu itu dan berkata, "Jangan mengganggu Tuhan. Dia tidak ada waktu dengan anak-anak. Pergilah." Ketika Tuhan Yesus mendengar perkataan murid-murid, berkatalah Ia, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkatinya. Adik-adik, Yesus mencintai anak-anak kecil itu. Dan sekarang Dia juga masih mencintai anak-anak kecil. Dia mengundang kita semua untuk datang kepadanya agar kita diselamatkan dari dosa. Mengapa kita perlu diselamatkan? Karena kita sudah berbuat dosa. Apakah adik-adik pernah berbuat dosa? Nah, kakak mau tahu apakah adik-adik jujur semuanya berkata bahwa pernah berbuat dosa? Nah, adik-adik, Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Itu berarti bahwa masing-masing dari kita telah melakukan hal-hal yang buruk yang seharusnya dihukum Allah. Dosa yang kita lakukan akan menghalangi kita untuk pergi ke sorga jika kita tidak meminta Yesus menghapus dosa itu. Adik-adik, seharusnya kita semua dihukum. Pernahkah adik-adik dihukum? Nah,
Kakak beri contoh ya, ada sebuah cerita untuk adik-adik. Suatu hari ada 2 orang saudara yang bersekolah di sekolah yang sama. Pada suatu hari, adiknya yang bernama Didi harus dihukum karena tidak taat. Ia harus dipukul dengan rotan. Kakaknya bernama Dedi sangat sedih karena adiknya harus menderita pukulan. Karena ketidaktaatannya itu, Dedi memohon kepada guru supaya dia yang menggantikan adiknya itu. Karena kalau dia yang menggantikan adiknya pasti akan menyesal dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Dedi menerima hukuman yang diperuntukkan bagi adiknya karena dia sangat mengasihi adiknya. Adik-adik terkasih, kita semua telah berbuat dosa dan patut menerima hukuman. Tetapi Yesus mengambil tempat kita. Kitalah yang berbuat dosa, namun Yesuslah yang menerima hukumannya. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia adalah Putra Allah yang kudus. Tidak selayaknya Yesus mati buat kita. Dia menderita di hukuman yang sangat berat di atas kayu salib bagi kita semua. Adik-adik, apa kalian mengasihi Yesus? Bagaimana cara kita mengasihi Yesus? Caranya adalah dengan meminta Yesus masuk ke dalam hati kita, dengan rajin berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Lalu dengarkanlah undangannya, kita rajin beribadah dan bersekolah minggu. Setelah itu perkenankanlah Tuhan memimpin hidup kita, kita pasti akan diselamatkan. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan tantangan buat adik-adik minggu ini, kakak minta adik-adik menuliskan pernyataannya. Tulis nama, misalnya nama adik-adik, hari ini Minggu tanggal 6 bulan 6 tahun 2021, saya menyatakan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dipoto bersama diri adik-adik ya. Kakak tunggu sampai hari Kamis ya, dikirim di nomor di bawah ini. Nah, adik-adik, sekarang kita berdoa untuk cerita firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama hari ini. Di akhir doa kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan, sehingga kami telah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini akan kami ingat selalu, agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan memimpin dan menyertai hidup kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit. Biarlah Tuhan melindungi kami, agar kami selalu mendapatkan kesehatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana dengan cerita firman Tuhan tadi yang dibawakan Kalingu tentang menjadi saksi Kristus yang benar? Sangat memberkati sekali bukan firman-Nya? Semoga
iman kita sebagai saksi Kristus selalu dikuatkan selalu ya adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan melalui amplop yang bisa diambil oleh orang tua di gereja dan dikembalikan lagi ke kotak persembahan yang tersedia di gereja. Adik-adik, sekarang kita akan membawakan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 362, Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.